Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan beberapa konsep ciri-ciri apa ya bisa dikatakan kayak metode penulisan karya ilmiah yang um, lebih lebih efektif, lebih efisien dan bisa sesuai dengan harapan dalam penulisan karya tulis ilmiah lainnya. Yang pertama ada dari cendekia, ciri-cirinya, kemudian ada lugas dan jelas, kemudian ada gagasan sebagai pangkal tolak, kemudian ada formal dan objektif, padat dan ringkas, konsisten, dan juga menggunakan istilah teknis. So kita bisa mulai dari konsep cendekia yang artinya apa sih? Menunjukkan proses berpikir yang logis dan juga tepat. Jadi ketika Anda menulis sebuah konsep, paragraf pertama berbicara apa, paragraf pendukungnya berbicara apa, itu secara logis dan tepat dan bisa langsung dipahami oleh orang-orang gitu loh. Misalkan kami menulis tujuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran bla 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 bangsa Indonesia dimungkinkan tersesuaikan nilai budaya dan moral bangsa Indonesia dan um, bisa dibandingkan dengan misalkan pergeseran nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat di Indonesia. um, Secara umum sebenarnya kurang lebih intinya sama. Tapi ketika Anda bisa menjelaskan dengan pola yang logis dan tepat seperti contoh yang di awal gitu ya, sorry for the typo, um, itu akan lebih lebih bisa menjelaskan secara detail seperti itu kepada apa yang ada di pikiran kita yang kemudian ditransfer ke dalam bentuk tulisan. Ini disebut dengan konsep cendekia. Kemudian ada lagi lugas dan jelas. Um, Intinya apa sih? Bermakna harafiah dan tidak memiliki makna ganda. Gitu loh. Konsep di sini penekanannya adalah harfiah dan tidak bermakna ganda. Karena dalam satu paragraf kalau sudah ada makna ganda, ya pembaca mungkin juga akan bingung seperti itu. Jadi hindari konsep makna ganda dalam satu paragraf sih. Seperti itu. Kemudian ada gagasan sebagai pangkal tolak yang prinsipnya adalah berorientasi pada gagasan dan bukan pada penulis. Jadi banyak orang yang berpandangan siapa yang menulis gitu, tulisannya baru terkait apa, itu coba dibalik gitu. Jadi gagasannya bagaimana, bagus atau tidak, baru dia dilihat itu. Jadi basis membaca karya ilmiah itu bukan pada siapa orang yang menulis, tapi apa gagasan yang ditampilkan seperti itu. Kemudian konsep formal dan objektif seperti menggunakan unsur-unsur bahasa formal atau resmi pada setiap lapis bahasa, baik itu dari diksinya atau dari kalimatnya. Jadi misalkan Anda mengangkat sebuah pandangan, itu ketika ada orang yang diacu, ya tuliskanlah seperti itu. Ada juga konsep dari yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah ringkas dan padat. Contoh, tidak ada unsur bahasa yang tidak diperlukan atau mubasir. Anda bisa melihat contohnya di yang sudah kami tuliskan. Ada juga konsep konsisten, menggunakan unsur-unsur bahasa yang konsisten. Contoh Anda menulis skripsi atau tugas akhir, melakukan langkah-langkah seperti pertemuan dengan penasehat, pembimbing, mengajukan topik, melaporkan, bertemu dengan pembimbing. Ya, contoh lagi lainnya, menemui penasehat, mengajukan topik, melaporkan, pembimbing. Jadi kayak Anda bisa bisa apa ya? Bisa melihat perbedaannya dalam konsistensi penulisan unsur-unsur bahasa. Kalau formal ya formal, semuanya. Kalau misalkan non formal atau informal ya semuanya informal seperti itu. Menggunakan istilah teknis, gitu. Jadi sesuai dengan bidang. Ketika berbicara ekonomi, ya antara gini ngomongin jaringan gitu ya. Jaringan, makna jaringan di ekonomi, makna jaringan di teknik, makna jaringan di kedokteran itu udah beda semua gitu. Jadi memang harus benar-benar ya pakailah istilah teknis sesuai dengan bidangnya. Bunga misalkan, di sastra bunga, di ekonomi bunga, di yang lainnya bunga gitu ya, atau di pertanian bunga, itu udah beda semua maknanya. Ekonomi bunga mungkin bisa dikatakan tingkat suku bunga gitu ya. Tapi kalau di pertanian bunga mungkin jenis-jenis bunga gitu. Di yang lain, nah jadi konsepnya itu harus disesuaikan.
Kemudian beberapa problematika yang dihadapi dalam penerapan penulisan ragam ilmiah, biasanya kesalahan penalaran, pemakaian, kalimat, paragraf, dan ejaan, serta tanda baca. Nah, diksi misalkan, membuat, dan seterusnya. Ini beberapa contoh yang kami tulis. Sebenarnya ada di PUB atau KBBI, gitu ya, bisa dilihat di situ, PUB ataupun KBBI, saya tekankan lagi. Contoh lagi seperti ini. Kemudian baku tidak baku, setelah contoh batuan seperti itu. Kalimat lagi misalkan, nah perlu diketahui bahwa dalam penulisan paragraf harus jelas dalam satu paragraf atau dalam satu kalimat mana subjeknya, mana predikatnya, maka objeknya mana, gitu, dan keterangan jika diperlukan. Misalkan yang 1A dengan 1B. Dalam musyawarah kemarin, dalam itu termasuk apa? Kan bukan subjek. Nah, lebih ideal gitu ya. Musyawarah kemarin gitu. Jadi bukan dalam musyawarah, karena dalam di awal itu kurang tepat ketika berbicara menjadi subjek. Kemudian lagi, penelitian ini memerlukan, pada penelitian ini, nah, dibandingkan aja dalam pertemuan ini, nah, seperti itu loh. Jadi hindari predikat objek itu apa ya? Ya di depan, ya subjek yang di depan seperti itu. Karena kita berbicara karya ilmiah. Penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca. Apakah itu titik, ataukah itu tanda tanya, ataukah tanda seru, ya tanda penekanan. Seru itu biasanya tanda penekanan, instruksi, atau instruksi ataupun penekanan gembira, penekanan ya menarik seperti itu. Kemudian kebenalaran, contohnya ada hubungan yang masuk akal seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan unsur yang mutlak dan diperlukan untuk menghilangkan unsur yang tidak diperlukan. Contohnya yang sudah kami tuliskan bisa dilihat. Kemudian kegramatikalan. Nah, ini penting juga khususnya pada kata-kata yang sifatnya majemuk. Seperti sesuai dengan kaidah tata bahasa dan tata berbahasa. Ini beberapa yang kami tuliskan, bisa dibaca. Catatan biasanya kami menyarankan untuk tidak menggunakan dua kata hubung yang menunjukkan anak kalimat dalam satu kalimat. Contohnya apabila, ya jika, maka, it's okay gitu. Dan kalau, maka, agar, maka, supaya, maka, itu lebih baik dihindari. Kemudian jangan mengawali kalimat dengan kata penghubung. Saya tekankan lagi. Dalam, sedang, maka, sehingga, serta, gitu, dalam konsep karya ilmiah terutamanya. Kemudian ada paragraf, bagian dari satu karangan, 2 kalimat minimal atau lebih. Mempunyai satu pokok pikiran dan satu pikiran penjelas. Itu minimalnya. Syaratnya ada kohesi dan ada koherensi. Bisa dari konsep deduksi ataupun induksi. Contoh EYD seperti ini. Baku, tidak baku, contoh-contohnya yang lain. So, itu yang bisa kami sampaikan. Jika misalkan ada pertanyaan, nanti bisa sharing ataupun chat di bawah gitu ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.